Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya sehat ya. Langsung aja ya teman-teman. Di video kali ini saya ingin membahas tentang psikotes. Lalu lulus, saya ingin berbagi tipsnya teman-teman. Sebenarnya psikotes model apapun, kalau kita tahu intinya apa yang harus dilakukan, insya Allah lulus gitu. Nah, yang akan saya bahas ini referensinya adalah dari PPM Management, yang mana PPM Management sendiri adalah sebuah manajemen consulting yang bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan besar maupun BUMN. Nah, yang saya akan bahas di sini ini referensinya adalah dari psikotes tes masuk salah satu BUMN di Indonesia dan digunakan di banyak BUMN yang lain atau perusahaan besar yang lain yang menggunakan jasa PPM Management. Banyak juga ya teman-teman menggunakan jasa apapun psikotesnya kebanyakan sama dan, teman-teman tidak salah menonton. Teman-teman menonton channel yang tepat dan video yang tepat. Oke, langsung aja ya. Jadi, kalau psikotes dari PPM Management yang secara offline, oh ya, saya lupa mengatakan bahwa ini adalah, psikotes yang offline. Kalau yang online saya udah pernah bahas di suggestion nanti saya taruh. Kemudian yang kayak model baru seperti P-Matrix yang sama sekali tidak merasa sedang diuji atau dites, itu juga sudah pernah saya bahas, teman-teman bisa menonton video saya yang tentang P-Matrix. Nah, kalau ini kayak, apa ya, konvensional gitu loh. Jadi tesnya sendiri adalah offline dan kebanyakan seperti ini tadi, dari PPM Management untuk psikotes jenis ini ada 12 subtes. Kalau saya bahas semuanya di dalam satu video itu akan 1 jam lebih dan kepanjangan, maka saya akan membagi menjadi 7 part. Part pertama yang akan saya bahas ini adalah tentang hitung cepat, bangun ruang, verbal, dan matematika umum. Cuman 4 tes aja ya. Kemudian di bagian yang kedua, di part 2 saya akan membahas tentang pengetahuan umum pilihan ganda dan pengetahuan umum esai, kemudian deskripsi diri. Itu bagian yang kedua. Di video yang ketiga, saya akan membahas tentang tes Kraepelin atau sering disebut atau teman-teman tahu dengan tes koran. Gitu, itu bagian yang ketiga. Di bagian yang keempat adalah EPPS. Apa tuh? Tunggu ya nanti ya di video selanjutnya. Di bagian yang kelima adalah tes warteg. Bagian keenam, tes Baum atau menggambar pohon. Di bagian yang ketujuh adalah tes Draw a Man atau menggambar manusia. Nah, itu tidak asal-asalan saja ya teman-teman. Kalau teman-teman sering dengar bahwa psikotes itu nggak perlu belajar, pasti lulus, semua orang bisa, itu nggak perlu dipelajarin. Ya mungkin benar, tapi tentu saja sebuah organisasi atau perusahaan itu mencari kandidat itu yang seperti apa sih? Pasti yang hasil psikotesnya bagus dong. Nah, dalam rangka mempersiapkan gitu teman-teman, mempersiapkan supaya hasil psikotes kita itu bagus dan hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang ngetes kita kan. Makanya perlu latihan latihan latihan. Oke. Dan ini, tips dari saya, teman-teman, tonton video ini jangan skip, tonton sampai habis. Oke ya, kita mulai ya kita mulai yang part 1 ada 4 subtes tadi yaitu yang pertama menghitung cepat. Di tes yang pertama ini, subtes yang pertama adalah nama tesnya adalah numerical atau hitung cepat. Soalnya ada 50 buah soal dalam waktu 7,5 menit. Kalau teman-teman mengerjakan, punya PPM Management yang versi online sama, waktunya sekitar 6 menit dan jumlah soalnya sekitar sama. Nah, kalau yang ini yang saya bahas, ini versi offline-nya ya. Itu teman-teman bisa lihat di layar contoh soalnya, seperti itu teman-teman. Jadi ada 50 soal menghitung cepat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus, ada 4 pilihan jawaban yaitu A, B, C, D. Yang menarik adalah di akhir bagian itu, di pilihan jawaban itu pasti A, B, C itu adalah angka dan D itu lainnya. Jadi kalau teman-teman menghitung dan nggak ketemu, jangan, jadi rungsing dan, "Aduh gimana nih salah atau apa?" Mungkin memang jawabannya tidak ada atau lainnya, begitu.
teman-teman bisa dilihat sendiri ya, itu soal nomor 1, 2, 3, dan 4, eee, apa namanya, angkanya masih yang kecil dan sederhana, namun semakin tinggi nilai angka soalnya, itu angka-angkanya semakin kompleks dan besar. Jadi, tips dari saya adalah maksimalkan di angka-angka awal. Kemudian, jangan terlalu terpaut pada satu soal, berusahalah sebaik mungkin, tapi terus berjalan gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak bisa, ya ditinggal atau ditebak aja jawabannya. Tapi jangan semuanya nebak, kita harus memang berusaha menghitung secepat mungkin, begitu. Dan apalagi ya tipsnya, kalau dari saya, untuk mengerjakan tes hitungan cepat ini, nggak ada cara lain selain dari latihan. Jadi semakin kita terbiasa menghitung seperti itu ya, kemampuan numerik kita itu semakin bagus gitu loh teman-teman. Jadi sudah terbiasa menghitung dalam waktu yang sempit sehingga bisa menyelesaikan sebanyak mungkin soal. Rata-rata berapa ya orang bisa ngerjainnya. Jadi tergantung tergantung kemampuan masing-masing, semakin dilatih semakin baik dan banyak yang bisa dikerjakan insya Allah ya. Cuman rata-rata itu kayak 25 soal itu sudah bagus. Jadi ya usahakan lebih dari rata-rata, usahakan lebih dari 25 soal kita mengerjakan dengan betul. Jangan dari nomor belakang dulu karena itu pasti akan lebih sulit. Kerjakan dari depan dulu sebisa mungkin, kalau nggak ketemu jawabannya pilih yang lainnya, kemudian kalau nggak bisa move on ke soal selanjutnya. Kalau mau nebak, nebak, tapi jangan semuanya ditebak, gitu ya teman-teman. Banyak latihan, perbanyak latihan latihan latihan, dan jangan terpaku dalam satu soal, karena itu soalnya ada 50 dan waktunya cuma 7,5 menit. Oke, untuk subtes yang kedua yaitu tes bangun ruang, seperti teman-teman bisa lihat contoh soalnya ada di layar di belakang saya. Jadi, di subtes ini peserta itu harus memilih mana jaring-jaring yang tepat untuk membentuk suatu bangun ruang yang ada di soal. Atau di soalnya adalah sebuah jaring-jaring, kemudian, pilihan gandanya adalah kita harus milih jaring-jaringnya bangun ruangnya yang mana gitu. Bisa dibalik-balik, dibolak-balik, terserah gitu, dan waktunya itu cuma 7,5 menit, soalnya sama ada 50 buah. Nah, kalau belajar dari yang subtes pertama tadi, teman-teman kan sudah merasakan kan pasti kalau udah ngerjain yang subtes yang pertama. Nah, teman-teman harus bisa lebih lagi mengatur waktu, harus harus bisa lebih taktis dalam berpikir dan, kalau bangun ruang kan membayangkan yang mana, jangan terpaku di salah satu soal gitu. Karena soalnya ada 50 dan, teman-teman harus bisa menjawab sebanyak mungkin soalnya begitu, yaitu subtes yang kedua. Oke, teman-teman, untuk subtes yang ketiga adalah tes verbal. Tes verbal, jumlah soalnya sama, ada 50 dan waktunya juga sama, hanya 7,5 menit. Jadi ini banyak sekali dan, teman-teman bisa lihat contoh soalnya di belakang layar saya. Jadi ada tulisan-tulisan ya, kecil-kecil, banyak. Perintahnya tergantung nanti teman-teman dapat perintahnya apa, tapi yang, dari referensi yang saya dapat adalah kita disuruh untuk memilih, eee, 2 jawaban. Kalau dari yang subtes 1 tadi dan subtes 2 kita hanya memilih satu jawaban dari A, B, C, D kan. Nah, ini ada A, B, C, D tapi teman-teman pilihnya 2 buah jawaban yang memiliki keterkaitan, yaitu sinonim atau antonim. Jadi di soal nggak dikasih tahu nih, itu kita disuruhnya sinonim atau antonim. Cuman kita harus menentukan sendiri dari keempat kata ini, ada 2 kata yang memiliki hubungan. Nah, kita pilih nih hubungan yang dari 4 kata ini, kita pilih 2 yaitu either mereka, sinonim hubungannya atau antonim gitu, pasti ada yang ada hubungannya, gitu. Dan biasanya, kalau di subtes yang ini tuh, peserta itu bukan bingung ya, kayak tantangannya adalah karena itu tulisan kecil-kecil dan baris-baris dan banyak. Nanti kita tuh kayak matanya jadi kayak salah ngelihat gitu loh. Jadi tips dari saya ya, untuk subtes verbal ini, kalau biasanya kan kita dikasih kertas buram atau kita bawa pensil, itu ditutupin gitu teman-teman, ke bawah ke bawah ke bawah terus gitu. Jadi kita tahu ada di baris yang betul nggak.
baca A-nya di baris atas, B-nya di baris bawah karena sangat banyak, ada 50 buah soal. Nah, kita bahas satu ya. Contohnya soal nomor 5 ya misalnya ya, kebal, kekal, mempan, acuh. Yang mana dong yang kita pilih yang ada hubungannya? Yaitu adalah kebal dan mempan gitu. Atau misalnya yang soal nomor 3, bijak, alim, pintar, patuh. Yang mana berarti? Ya, berarti adalah bijak dan pintar gitu. Itu hubungannya either sinonim atau antonim. Teman-teman harus menentukan sendiri. Dan tetap selalu manajemen waktu. Itu ya subtes yang ketiga. Subtes yang keempat adalah matematika umum. Sebenarnya subtes matematika umum ini mirip dengan subtes yang pertama, yang hitung cepat itu. Cuman bedanya ini soalnya soal cerita. Teman-teman bisa lihat contohnya di belakang saya. Seperti itulah soal cerita. Contohnya ya, saya bacain salah satu. Seekor ayam beratnya berkurang 30% setelah dimasak. Bila berat ayam goreng adalah 8,4 ons, berapa berat ayam yang mentah? Gitu. Jadi Eee isinya presentase, terus ada satuan, ada pecahan, dan sebagainya, dan itu jumlah soalnya teman-teman jangan kaget, itu tetap 50 soal dan 7,5 menit. Teman-teman nggak harus ngejawab semuanya, tapi berusahalah yang terbaik gitu. Jadi, selain juga masalah, angka, maksudnya angkanya itu kayak 8,4 ons, kenapa nggak sih dia nggak tulis 9 ons aja, kan lebih gampang ya 9 ons dan 30%, maksudnya angka yang lebih mudah ya. Nah, ya gitu, jadi si matematika umum ini lebih lebih ribet, angkanya dan juga satuannya gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan, satuan dan apa namanya, dan angka ya, kayak persentase atau koma dan sebagainya, karena soalnya sangat banyak. Nah, kalau tips dari saya ya, untuk soal ini, saya tidak menemukan bahwa soal yang angkanya lebih maksudnya soal yang awal itu lebih mudah dibandingkan soal yang akhir. Saya tidak menemukan korelasi seperti itu. Jadi untuk subtes yang keempat ini, saran dari saya adalah teman-teman kerjain aja yang bisa. Jadi kalau nggak bisa lompat gitu terus. Kemudian untuk pilihan gandanya itu A, B, C, D sama ya, sama yang, subtes yang pertama, A, B, C itu adalah angkanya, yang D itu lainnya. Jadi kalau misalnya sudah dihitung tapi nggak ketemu, ya sudah langsung aja coret yang lainnya, jangan ragu-ragu karena waktunya itu sangat sempit ya, cuman, 7,5 menit gitu teman-teman. Baiklah, itulah 4 subtes pertama soal, psikotes yang banyak dipakai oleh, eee, tes masuk BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Di video selanjutnya saya akan membahas subtes ke-5, 6, dan 7, yaitu yang kelima adalah pengetahuan umum, eee pilihan ganda, yang keenam adalah pengetahuan umum esai, yang ketujuh adalah subtes deskripsi diri. Kayak apa sih, gimana sih tipsnya, gimana sih ngerjainnya supaya lolos gitu. Mana tahu ya teman-teman, tonton video ini dan siapa tahu menjadi salah satu jalan buat teman-teman untuk lolos psikotes yang sedang teman-teman persiapkan. Ya udah gitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya, dukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.